Selamat pagi yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Ibu Nikomang Irma Adi Sukmaningsih, SHMH, serta rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Putu Widya Pratnya Utami, NIM 2414101080, mahasiswa dari kelas IKI, dan pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan analisis kritis dan review komprehensif terhadap video praktik peradilan semu PTUN yang diselenggarakan oleh kelompok A2 Fakultas Hukum Universitas Serang guna memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Haptun. Perkara yang diangkat dalam persidangan ini merupakan sengketa kepegawaian yang terregistrasi dengan nomor perkara 6-G-2022-PTUN Serang. Sengketa ini mempertemukan Saudara Farid Abdillah selaku pihak penggugat melawan Gubernur Banten selaku pihak tergugat. Adapun objek sengketa dalam kasus ini adalah keputusan tata usaha negara berupa surat keputusan Gubernur Banten tentang pemberhentian tidak dengan hormat atau PDDH sebagai pegawai negeri sipil. Sebelum saya memaparkan hasil analisis lebih lanjut, izinkan saya untuk menyaksikan dan mencermati tayangan video praktik persidangan tersebut secara utuh dan menyeluruh dari awal hingga akhir. Hal ini sangat penting agar saya dapat melakukan pengamatan secara objektif, menangkap setiap dinamika hukum yang terjadi di ruang sidang, serta memastikan bahwa penilaian kritis yang saya berikan nanti benar-benar didasarkan pada fakta persidangan yang ditampilkan secara komprehensif. Berdasarkan pengamatan jalannya persidangan yang telah saya lakukan secara penuh tersebut, proses persidangan diawali dengan pembacaan tata tertib oleh protokol dan dibuka secara resmi oleh Hakim Ketua yang menyatakan sidang terbuka untuk umum. Pada tahap awal, Majelis Hakim secara cermat melakukan pemeriksaan formil terhadap legalitas para pihak, meliputi pemeriksaan surat kuasa, khusus serta kartu tanda anggota advokat dari penasihat hukum penggugat maupun tergugat. Tahapan hukum acara yang ditampilkan dalam tayangan video ini berjalan secara runtut dan sistematis, dan alur persidangan mencakup pembacaan gugatan oleh penasihat hukum penggugat, penyampaian jawaban oleh pihak tergugat setelah majelis hakim mencabut skorsing sidang, penyerahan replik dari pihak penggugat serta duplik dari pihak tergugat pada agenda sidang berikutnya, di mana kedua dokumen tersebut disepakati untuk dianggap telah dibacakan di muka persidangan demi efisiensi dan diakhiri dengan penundaan persidangan oleh majelis hakim untuk memberikan waktu bagi para pihak dalam mempersiapkan agenda pembuktian. Dari aspek sikap, etika, dan juga tata tertib persidangan, seluruh aktor peradilan baik majelis hakim, panitera pengganti maupun kuasa hukum para pihak telah menunjukkan penegasan etika yang sangat baik. Penerapan court courtesy atau penghormatan terhadap pengadilan terlihat nyata ketika seluruh hadirin berdiri saat majelis hakim memasuki dan meninggalkan ruang sidang, serta penggunaan pakaian dinas persidangan yang rapi dan juga formal. Memasuki poin analisis kritis, secara umum, prosedur persidangan yang dipraktikkan telah mencerminkan kepatuhan terhadap asas-asas yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Junto, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Majelis Hakim telah menjalankan tugasnya secara netral dan menerapkan asas-asas audi et alternam partem, yaitu memberikan hak dan kesempatan yang seimbang kepada penggugat maupun tergugat untuk mengemukakan argumentasi hukum mereka. Argumentasi yang dibangun oleh kedua belah pihak pun tersampaikan secara jelas, dan penggugat mendasarkan gugatannya pada fakta bahwa ia sedang menempuh upaya hukum peninjauan kembali dan banding administratif sehingga menilai SK PTDH tersebut prematur. Di sisi lain, tergugat mengajukan counter argumentasi yang kokoh dalam jawabannya dengan menyatakan bahwa objek sengketa diterbitkan sebagai tindak lanjut atas putusan pidana korupsi yang telah berkekuatan hukum tetap, yang mana hal ini selaras dengan penerapan asas praduga keabsahan atau het vermoeden van rechtmatigheid dalam hukum administrasi negara. Namun, sebagai catatan kritis dan masukan konstruktif dari perspektif hukum acara, terdapat kelemahan formil yang cukup mendasar dalam tayangan video ini, di mana komposisi penataan meja hijau di ruang sidang hanya memperlihatkan 2 orang hakim, yaitu 1 hakim ketua dan 1 hakim anggota.
Berdasarkan ketentuan imperatif pasal 68 ayat 1 Undang-Undang PT-UN, pemeriksaan sengketa tata usaha negara harus dilakukan oleh majelis yang terdiri dari 1 orang hakim ketua dan 2 orang hakim anggota, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang dalam acara cepat dengan hakim tunggal. Kejanggalan formil ini menjadi evaluasi penting karena dalam praktik peradilan nyata, ketidaklengkapan jumlah majelis hakim dapat berimplikasi pada cacat hukumnya suatu proses persidangan. Sebagai kesimpulan, meskipun terdapat kekurangan teknis mengenai pemenuhan jumlah komposisi majelis hakim, kualitas pelaksanaan praktik persidangan PT-UN dalam video ini dapat dikategorikan sangat baik, edukatif, dan juga representatif. Video ini berhasil mengintegrasikan teori hukum acara PT-UN ke dalam visualisasi praktik yang runtut, mulai dari pembacaan gugatan hingga tahap duplik. Kemampuan para pemeran dalam menguasai ruang sidang menggunakan terminologi hukum yang tepat, serta menyusun draft administrasi peradilan patut diapresiasi tinggi sebagai media pembelajaran klinis hukum yang efektif. Demikian review kritis yang dapat saya sampaikan mengenai video praktik persidangan peradilan tata usaha negara ini. Semoga analisis ini dapat memberikan kontribusi positif dan evaluasi yang membangun. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi.